Di setiap paguyuban manapun itu ada yang namanya tari terpopuler atau populer yang ada di KTM ini. Tari apa aja kalau boleh tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ketemu lagi bersama dengan channel kami yaitu IDK Budaya. Salam sejahtera, salam seni budaya seluruh Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke guys, perkenalkan nama saya sebagai pembawa acara atau untuk tanya jawab ke paguyuban yang ada di sini guys, yaitu saya Ilham. Kalau disebut di channel IDK Budaya, kalau di luar ada yang memanggil Enggar dan juga ada yang memanggil Marpoto. Nah, di channel Facebook saya juga ada yang memanggil Vicky Enggarkan gitu guys. Dan saya di sini tidak sendiri guys. Saya selalu dibantu dengan teman-teman saya yang selalu nyepot saya dari belakang layar, yaitu Mas Doer dan Mas Norma. Dan juga saya ucapkan pula buat saudara saya yang telah membagi-bagi kaos Endus HRNT atau Harnata. Makasih kaosnya. Oke guys, langsung saja. Alhamdulillah saya datang di paguyuban yaitu di Krido Turanggamuda, yaitu yang berada di Desa Kerajaan Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, ya Pak ya. ya. Nah, di sini di kediaman Bapak Ngatman yang sedang beliau adalah sedang bekerja untuk bikin jaran kepanya guys. Oke, untuk promosi, apabila teman-teman IDK Budaya yang mempunyai hajat atau punya hiburan, pengen nanggap hiburan sing selalu gokil, yaitu ada di paguyuban di Krido Turanggamuda yang berada di Desa Kerajaan Kandangan guys. Di sini alamatnya, di sini ada nanti di bawah. Oke guys, baik, langsung saja. Sebelum saya bertanya jawab dengan beliau-beliau yang ada di samping kanan kiri saya ini, saya selalu berkomunikasi dulu dengan beliau-beliau. Yang pertama yaitu sebelumnya dan sesudahnya Bapak Ketua Pak Rumadi, saya dan rekan-rekan datang ke sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran teman-teman IDK Budaya ke sini mengganggu istilahnya di saat panjenengan sare napa niki nembe begawe ngagungipun pangapunten ngoten Pak nggih. Oke guys, perkenalkan di samping sebelah kanan saya ini beliau adalah sebagai ketua di Paguyuban Krido Turanggamuda gitu guys, yang bernama Bapak Rumadi. Nah, beliau ini yang sebelah kanannya inilah yang mempunyai rumah ya. Ya, ini Bapak Ngatman Manuk katanya. Apabila panjang penutup manuk ya enten kathah manuk mangke Ngatman iki nggih. Lalu yang di sebelah samping kiri saya ini sinten Pak? Pak Nurrohim. Nah, ini beliau juga menjabat sebagai pembentuk jaran kepanya guys. Ngoten nggih Pak nggih? Ya. Pembuat ya Pak ya? Iya. Oh iya. Terus yang ini masih lagi sibuk sendiri nih. Yang lagi ngecat-ngecat ini, ya ini dengan Bapak sinten Pak? Pak Sukro. Oh, Bapak Sukro. Loh kok kayak itu Pak kacang tuh Pak. Pak Sukro namanya guys. Nah, ini tidak asing. Nah, itu yang paling pojok. Yang paling pojok niku istilahnya Mbah sinten Mbah? Mbah Duri. Oh, Yuri, Mbah Yuri. Nah, ini Mbah Yuri nih yang paling pojok sendiri guys. Nanti kalau kagak kelihatan ya maaf karena kameranya belum goyang-goyang guys, ini udah kelihatan guys. Ini Pak Yuri. Matur sembah nyuwun sedaya panjenengan utawi di Paguyuban Krido Turanggamuda yang berada di Desa Kerajaan Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Saya datang ke sini, saya ingin wawancara gitu Pak Rumadi. Wawancara di IDK Budaya itu wawancaranya
wawancara tentang sejarah gitu guys. Nah, saya di sini akan bertanya jawab dengan beliau-beliau mereka ini yang ada yang sibuk, ada yang santai, ada yang enjoy. Yang penting kita di sini ingin mengulik-ulik tentang sejarah di paguyuban Krido Turangga Muda yang berada di Kerajaan Kandangan gitu guys. Oke Pak, untuk pertanyaan-pertanyaan nih Bapak Rumadi. Nah Bapak Rumadi, saya mau bertanya dengan jelas sekali dan apabila panjenengan bisa jawab, alhamdulillah. Nah, gitu kan. Gini Pak, yang pertama pertanyaan dari kami dari Etika Budaya, yaitu pertanyaannya sejarah Krido Turangga Muda gitu Pak. Nah, kenapa kok bisa dinamakan Krido Turangga Muda? Lalu sejarahnya tuh gimana caranya? Kok bisa membentuk sebuah paguyuban yang bernama Krido Turangga Muda gitu Pak? Monggo bisa penjelaskan Pak Rumadi. Krido Turangga Muda berdiri sejak tahun 2013. 2013. Awal mula cerita berdirinya Krido Turangga Muda, sejarahnya itu tujuan utama untuk mempersatukan antara pemuda yang satu biar dapat teman yang RT 8, yang RT 3 dan yang RT lain-lain gitu. Supaya pemuda itu sayuk rukun bisa bersatu dalam wadah paguyuban Riau Krido Turangga Muda. Lalu yang lain ceritanya gimana lagi? Yang biasanya istilahnya kan pasti ada keluh kesahnya dulunya kok apa istilahnya kan nggak harus ujuk-ujuk mak berdunduk jadi gitu enggak kan gitu lah. Pasti ada cerita yang lain tuh pasti kan Pak ya. Krido Turangga Muda sejarahnya ya pro kontra pasti ada. Ya, pro pasti. kontra masyarakat pasti ada. Ada yang nggak suka dan lebih banyak yang nggak suka ya Mbak. Lebih banyak yang nggak suka daripada yang Berdirinya suka. Riau Krido. Tapi sekarang alhamdulillah sudah suka. Suka semua. Ya. Alhamdulillah. Oh ya guys, ternyata di paguyuban Jaran Kepang Krido Turangga Muda yang berada di Desa Kerajaan Kandangan, ternyata ceritanya dulunya itu ternyata ingin menyatukan para remaja atau dari RT ke 1 ke 8, 1 ke 5 atau 5 ke 8. Ternyata begitu guys. Berarti dulunya mereka tidak saling komunikasi ya. Oh, ternyata mereka ikut dusun Kerajaan Kandangan ini yang punya paguyuban Krido Turangga Muda ini ternyata dulunya itu belum ada komunikasi. Jadi beliau ini Pak Rumadi ini ingin menyatukan itu guys, bukan begitu ya Pak ya? Ingin menyatukan dengan cara mendirikan sebuah kesenian Jaran Kepang Krido Turangga Muda gitu guys. Ternyata begitu. Nah alhamdulillah lambat laut beliau dengan Bapak Sodik ya katanya sesepuh Pak Sodik itu ternyata dulunya sama Pak Rumadi ini. Ternyata mereka berdua saling komunikasi. Oh bagaimana sih ceritanya kalau kita bikin kesenian Jaran Kepang agar seluruh pemuda Kerajaan Kandangan ini bersatu, gimana begitu ceritanya. Lalu itu pun ada pro kontra antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang ikut demen atau yang ingin kesenian oke, ada yang juga enggak oke gitu Pak ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2022 ini ternyata sayuk rukun terus bersatu di Kerajaan Kandangan itu guys. Ternyata begitu guys. Lalu ini Pak, ini masalah untuk pembuatan nih Pak ya. Ini kan kata-katanya dengar rumornya di luar sana ini bikin sendiri atau beli Pak? Ini. Oh ini soal reok kita bikin sendiri. Barongan Yang sekarang ini, tapi yang dulu mana tadi? Ini Pak Daun. Ini Pak Daun. Jadi ganti Pak Daun. Sejarah reok
Kredo Trunggomudo ini awal mulanya ini. Dapat alasnya Rio Kredo Trunggomudo ini Nah ini dari mana nih Pak? dari Namar. Dari Namar. Namar. Oh, dulunya ini diwakafkan atau dibeli Pak? Dibeli 2,5 juta. Oh, satu set ini Pak ya? Iya. Hmm, 12 waktu itu ya. 12. 12. 12. Satu set ya? Kalau ini dari Kalau buku. Pulau Bugo. Pulau Bugo itu mana Pak? Itu di Banyu Biru ya. Banyu Biru. Oh ini dari Banyu Biru guys. Oh ini lama ini guys sudah agak bolong-bolong gitu guys loh. Tuh, wis. Masih tercantum tulisan KTM. Yo gitu ya. Tuh. Oh ternyata dulunya sebelum bikin guys, sebelum bikin kayak bapak-bapak atau beliau ini bikin sendiri sendiri. nih. Nah oh ini. Nih baru jadinya. Tapi mata-matanya Pak ya. Belum. Belum jadi ya. Namanya baru dibikin kok. Oh gitu. Oh ini saya baru tahu guys, ternyata di Ridho Trunggomudo atau disingkat KTM ini yang ada di Kerajaan Kandangan dulunya sebelum bikin sendiri beliau-beliau ini ternyata beli guys, beli di daerah pertama di mana tadi ya? Di Namar. Namar. Nah di Namar ini lalu di yang kedua di Banyu Biru di Pulau Bugo. Pulau Pogo. Wah angel men jenengane. Oke, saya ucapkan terima kasih dari Namar juga dari Pulau Bugo yang dari Banyu Biru yang telah dulunya memberi inisiatif ini jalan kepangnya nih guys. Lalu nih Pak, untuk alatnya sendiri, alat seperti gamelan dan sebagainya, itu kan pasti kan nggak ujuk Pak berbentuk oleh yang anggota niku. Awal mulanya cerita dari gamelan itu dulu kan sekitar tahun berapa ya Pak? 9 piro ya Pak? Laburan ya Pak? Bilang banjir ya? 90-an ya Mas? Oh 90-an. Kita kan dapat bantuan dari istilahnya kok pabrik pembuat Buat keramik. keramik. Oh. Itu dikasih gamelan sak cukupnya buat kesenian maksudnya kebenderungan apa gamelan itu. Oh gitu. Terus lambat laun kan gamelan itu kan nganggur jur inisiatif saya dari dan Pak Kadus tuh Pak Sodik tadi ya. ya Pak Sodik tadi jur kita buat kuwi KTM itu. Oh ternyata baru denger ini guys, di KTM ini ternyata masalah alat pun dulunya adalah istilah sumbangan Ya, dari betul. PT Keramik. Matur suwun nggih PT Keramik yang namanya PT Keramik katanya gitu. PT-nya bapak-bapak Pak Supri. Dasiman Mas. Oh Pak Dasiman. Iya. Oh Pak Dasiman. Matur suwun nggih Pak nggih. Untuk bapaknya yang di PT Keramik sampun istilahnya sudah memberikan istilahnya sumbangan alat dan ternyata alatnya itu masih ada sampai sekarang untuk dibuat kesenian di paguyuban KTM Jaran Kepang di Kerajaan Kandangan gitu guys. Lalu ini Pak, otomatis kan nggak harus dari ini ya masalah biaya. Nah ini masalah biaya otomatis kan dimanapun di paguyuban manapun insya Allah pasti terhalang dengan biaya. Nah ini untuk pembuatan pasti kan dulunya nggak mungkin apa namanya ikut sumbangan itu nggak mungkin. Ya. Mungkin dari pribadi atau dari muli atau apa. Nah ini kan kita pengen tahu lah Pak. Soal sejarah membuat Rio Ridho Trunggomudo yang mesti ya Mas, apa ki biaya Iya. untuk buat Iya tuh Pak otomatis kan sebagian Bagian. iuran, Iuran. sebagian kita istilah ini kerja bakti tutup waktu cari uang buat beli reok juga tutup waktu gitu sejarah gitu. Ternyata Di untuk samping iuran terus tutup waktu cari batu-batu di sungai, di kali, maksud di pertegalan. nah itu nanti batunya ke PT sini atau kemana buangnya itu batunya Dijual Dijual. perit per itu. itu. Wah ini Baris, baru ya. aneh nih guys, bukan aneh lagi. Ternyata untuk masalah biaya atau masalah dana pun beliau-beliau ini mengatakan kita tidak istilahnya tidak ini ya untuk masalah
apa namanya dana ini ya, dana ini ternyata mereka beliau ini satu dari kerja bakti seluruh masyarakat Kerajaan Kandangan ini guys, yaitu ada yang istilahnya memukul batu dan setelah selesai nanti dijual atau rit atau 2 rit gitu katanya begitu. Lalu ada juga yang kerja iuran warga itu ya. Ada warga, wah makasih ini perlu dicontoh ini untuk warga Kerajaan Kandangan ini untuk kesenian jaran kepang KTM ini jos kanggo panjenengan sedaya selalu sukses dan selalu langgeng gitu ya Pak ya. Nah ini yang pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan kedua kan tadi kan istilahnya sabun mendikan tadi udah katakan untuk tahunnya. Nah ini tahun berapa berdirinya KTM? Sekitar tahun 2013. 2013. Bulannya apa ya Pak? Bulan ini pokoknya pas sasi suro Nah ini mungkin beliau ini 4 tahun nih, mungkin Mas Nani ini menurut lali kabeh. pokoknya pas waktu itu pas sasi suro kayak itu mau niku kayak Nah, Jawane saya suruh nah ini mbah kae. tahun 13 gitu. Ternyata Saya nggak apa. ternyata berdiri KTM tuh tahun 2013 tahun Jawanya Suro gitu guys. Iya, Ditanya tanggalnya berapa lupa alias supe gitu guys. Nggak apa-apa, namanya manusia tidak luput dari kelupaan, kesalahan, kilap itu pasti. Dosa nih ya pasti. Ini manusia lagi. siap. Nah ini Pak, untuk yang ketiga pertanyaan dari Etika Budaya itu istilahnya siapa yang mendirikan? Nah pasti kan ada pendiri toh, nggak mungkin ujung-ujung mak begitu langsung berdiri nggak mungkin. Nah itu dari warga atau dari perorangan atau dari mana kan itu pasti yang mendirikan itu pasti ada. Kalau boleh tahu sinten Pak? Jujur sejujurnya KTM didirikan Pak Sodik. Pak Sodik dulu dan saya. Pak Sofik masih sekarang? Masih alhamdulillah. Itu jelas saya dan Pak Sodik gitu. Oh gitu. Ternyata yang mendirikan beliau adalah Pak Sodik dan ketua sendiri Pak Rumadi. Ya saya doakan untuk Pak Sodik semoga sehat selalu, paling panjang umur, paling rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin Allahumma amin. Karena apa? Untuk mendirikan sebuah paguyuban pun harus dengan satu, pasti rogo dan jiwa itu pasti bersatu. Ora mungkin terus rogo netok mendirikan jiwa ora mungkin. Nah itu pasti beliau pun selalu komunikasi kalian panjenengan nggih. Selalu support. Ya matur suwun Pak Sodik. Nah, ini Masnya ini. Mas, gambar-gambarnya sampun Mas. Mbok dereng. Dereng. Kemudian gambar malih. Ini kok gak si Pak Manuk Pak Manuk nih kok. Lah kula boleh Pak Manuk kok. Iki ngarepe rapal. Lali kula. Niki Pak, yang keempat. Nah, ini yang keempat pasti pertanyaan sedikit tapi nanti jawabannya akeh ini pertanyaan saya ini. Kenapa? Tari. Nah, otomatis di setiap paguyuban manapun itu ada yang namanya tari terpopuler atau populer yang ada di KTM ini. Tari apa aja kalau boleh tahu? Di sini. Iya. Di sini yang tari terpopuler ya rewo-rewo kuwi Mas. Rewo-rewo udah masal itu. Rewo-rewo. Ya, sama Udah masal. Ya paling ya kuwi Klasikan. klasikan. sama rewo-rewo. Rewo. Kalau dulu kan ada ada tuyul. Tuyul lambat laun bocah-bocah kan dadi tuyul iki do wegah do isin. Nah, saiki kan sekarang ini kan saya ganti bambu gila Bambu gila. sekarang. Kayak berarti kayak film-filmnya Pak ya bambu gila. Iya, Oh, keren. kayak Mas Limbat gitu. Oh, Mas. Ini aneh ini guys. Ternyata dulunya punya tari tuyul. Tapi buatan tuyul anu nggih, sing digawe pesugihan buatan nggih. Ampun niku, enggak boleh itu ya, itu enggak boleh. Itu hanya sejenis tarian saja. Di paguyuban KTM itu ada yang namanya tari tuyul. Saya baru tahu tari tuyul itu modelnya kayak apa, belum ngerti kok bos. Yakin guys belum tahu, tapi di sini ada yang namanya tari tuyul. Lalu lambat laut beliau-beliau ini kreasi sendiri atau ada pelatihnya tuh Pak? Ya saya yang buat ide. Ide. Kreasi sendiri. Kreasi sendiri dari KTM. Berarti selama di paguyuban KTM ini nggak ada yang namanya istilahnya punya apa?
guru atau nggak ada itu? Guru buat tari. Iya, buat tari itu. Dulu ada. Ada. Dari Sedandang. Dari Sedandang. Kalau betul namanya apa? Namanya perorangan apa? Ya namanya yang latih tari itu loh. Mas Pendi. Oh, Pendi ini Pendi kecil itu loh. Oh, saya tahu apa Pendi itu. Yang putih urannya ya. Iya. Iya. Itu yang kencang. Depan rumahnya itu ada masjid. Betul ya? Iya. Iya. Oke, makasih Mas Pendi yang ada di Sedandang yang dulunya pernah melatih tari di paguyuban KTM. Suwun Mas Pendi. Masalahnya kan dulu di Kajar Kandangan soal tarian babakan kesenian reok Redo Trunggung itu kan buta, nggak pernah ada reok kan di sini. Oh, Jadi kan betul, kita cari pelatih untuk tarian di Kerajaan Kandangan di KTM itu dari Sedandang Mas Pendi. Itu Berarti dulunya nggak ada ya? enggak ada. Oh, baru tahu aku. Ini aku tahu deh Mas. Soalnya dulu saya sering kesini kalau Belas lebaran. Sering kesini kalau lebaran belum ada yang namanya seni jaran kepang. Dan itu pun didirikan tahun 2013. Lalu dipelajari tari oleh Mas Pendi yang berada desa Sedandang. Yang ada di dusun Sedandang sana guys. Itu. Ini Pak, untuk tari rewo-rewo. Nah, itu kan rewo-rewo itu kan kayak sejenis apa namanya ya? Rewo-rewo itu sejenis apa ya? Demit ya ya, rewo-rewo. Piye, Pak? Aku ora mudeng rewo-rewo, Pak. Model tarinya itu, Pak. Nah, mungkin masih atas. Apa nak kayak Ada gini masih. kita paham toh. Bukan jenengan iku dah. Nah, iya, bukan. Tariane kan sejenis kaya prajuritan. Temanggungan. Prajuritan. Berarti itu di Seolah-olah dia melawan leak lah. Tariannya kan gitu kayak. Nah, ada tari cendrawasih dan tari leak pas saat ada tarian kuda masal itu gitu. Oh, berarti ini menyangkut sisilah tentang kayak kerajaan gitu Nah, ya. betul. Nah itu tentang rewo-rewo itu Pak ya. Tentang rewo kan pasti ada tentang kerajaan. Nah itu dulunya tuh dengan sesepuh apa dengan sesepuh apa itu pasti ada perangnya itu toh. Ya, Nah betul. itu perannya antara siapa dan siapa? Antara Wiroyudo sama Lea. Wiroyudo sama leak itu perangnya. Gitu. Setelah tarian kedua tarian itu maksudnya perang nanti kan antara satu dan yang lain kan ada yang menang dan ada yang Oh, itu kalah. pasti kok tarung. Setelah Wiroyudo itu menang mengalahkan Lea, nanti kan dihibur sama tarian pendet itu nanti cewek-cewek tarian pendet dari Bali itu. Tuh. Oh gitu. Oh ya guys, ini berarti ini istilahnya kayak persis di luar sana ya. Ini kita nggak akan membedakan karena di IDK Budaya tidak mau membeda-bedakan. Setiap di paguyuban manapun pasti beda acara, beda adat dan beda apapun gitu ya Pak ya. Ya. Ternyata di tarian di Krido Trunggo Mudo yaitu KTM yang disebut bukan KTM Trail bos, KTM itu Krido Trunggo Mudo gitu guys, bukan KTM Trail. Itu punya tari rewo-rewo. Nah rewo-rewo dan apa namanya tadi? Yang satunya lagi ya? Bukan Lea gitu. Pendet. Betul. Tuh jenengan lu, aku harus kenalin ya. Oh, klasik. Klasikan. Nah, Oh. ternyata digabungkan menjadi satu yang dinamakan rewo-rewo. Nah, rewo-rewo ini gitu guys, nah ini rewo-rewo guys. Rewo-rewo gitu. Ya seperti situlah. Nah, kayak itu ya. Itu Betul. juga buat rewo-rewo ya Pak ya? Ya, betul. Rewo-rewo. Betul. Kalau panjenengan Mas, panjenengan khusus gambar tok napa Pak? Panjenengan. Tukang gong. Untuk kagong niki. Tukang gong iku. Gong nggih, Tukang gong. gong. Nah, panjenengan sebagai apa di Wih, gamelan. KTM? Gamelan. Gamelan. Yang Yogono, Yogo. Yogo. Yogono, Yogo. Ini kok Mbak Kakonge sing ngecat niku Mbak. Saksi Wirawiri niku. Aku Wirawiri. Lha malah saya Mbak, saksi kali Mbak. Lembit-lembit. Malah saya niku. Nah, mboten kan jenengan ya mboten rampung mangke niku. Yang terkemangan. Sing kamar niki. Berarti jenengan khusus hanya gambar niku Mbak. Oh, itu dukun itu. Di bawah ini. Pawang, yo pawang, yo gambar. Lho kok di Dibawa dhewe. Kurang kabeh Mbak. Yo mano yo Mbak yo. Oh, Ini komplit Oh pokoknya. iya iya. Iya. Bawa dhewe. Di kali kok di apa channel IDK Budaya selalu kontennya canda tawa ini Mbak. Ya. Asik siap, pokoknya Mbak. siap. Berarti selama jenengan jadi pawang ada panelernya nggak Mbak? Maksudnya?
partner kerja nih, Iya, konco. Ada. Waduh. Ada orang 6. enam. Sinten mau niku, Mbah? Kalau boleh tahu. Ini Oh, ini sendiri. Jenengan yo ngerampok sisan. Yo pembuat yo. Wah, ya jujur ketuane gokil, guys. Ngerampok sedaya. Nggih Pak Rumadi Pak jenengan. Rumadi, ya. Pak Kemat. Mbah Kemat. Yanto. Mas Tokal, Mbah Mas Tokal, Yanto. Mas Yanto niku. Tokal. Oh iya. Gitu. Berarti banyak ya? Banyak. Oh. Nah, jenengan selama menjadi yoga niku ana sing anu lho, Pak. Kira-kira ki selencung nyekel apa nutur ya, Pak? Cemari. Pasti ada. Pasti ada, Mas. Pasti ada. Ning saya baleni meneh, Pak. Ora, Pak? Enggak. Enggak ya. Ning asik ya, Pak dadi yoga Pak iki. Karena nari jenengan. Ayo niku. Benar. Nah, jenengan selama apa nyekel gong niku, Pak? Kesel. Oke, golek gantos to, Pak. Jadi semakin penerusnya kudu enten Pak niki, Pak. Nah, ini kan di channel Etika Budaya kan kenapa saya datang ke Pak GP Panjenengan? Nanti lambat laun kan istilahnya ada yang namanya istilah apa nih? Generasi penerus ya. Ya. Nah, mudah-mudahan di generasi penerus kan tahulah silsilahnya, sejarahnya itu mudah-mudahan tahu gitu. Kenapa? Tidak semudah itu untuk membuat sebuah paguyuban seni jaran kepang yang bernama Krido Turangga Muda. Itu Krido Turangga Muda itu pasti ada artinya itu, Pak. Nah, ini kalau boleh tahu kan nanti biar yang generasi penerus itu pasti kudu tahu. Krido itu apa, Turangga apa. Krido Turangga Muda itu artinya bagi saya pribadi. Krido itu Budal, mangkat ngono. Turangga jaran Jaran. muda nom-noman istilahnya. Oh, mudah-mudahan itu ya. Jadi ini budaya cah nom-noman maksudnya ndukun paguyuban ya Krido Turangga Muda. Tajak bareng-bareng ndukun paguyuban ya Krido Turangga Muda gitu. Ternyata gitu, guys. Kalau boleh saya jelaskan lagi, Krido itu ternyata berangkat. Ya, kalau di sini saya berangkat, Turangga itulah ini. Kalau di banyak jaran. Nah, kalau di Jawa kuda ini jaran loh, Pak. Iya. Sama. Aku malu bingung, Pak. Kuda. Sebut kuda, kalau muda itu ternyata istilahnya Anak muda. anak muda. Nah, muda-mudi lah yang ada di dusun kerajaan Kandang ini ya, yang disatukan jadi berangkat berpakaian apa berkuda dengan anak muda. Berarti anak muda yang berangkat membawa memakai atau menunggangi kuda gitu, guys. Agar bisa menjadi satu. Nah, Nah, gitu. ternyata tujuannya bisa menjadi satu rukun guyub rukun guyub rukun. Paguyuban ya Krido Turangga Muda. Oh, gitu. Oke. Itulah silsilah atau sejarah di KTM ternyata sangat bagaimana ya, sangat menarik dan itu aneh, guys. Baru kali ini dulunya tidak ada dan sekarang ada pun ada yang Penuh pro kontra lah. pro kontra ya. Nah, mudah-mudahan yang pro kontra alhamdulillah sekarang sudah sadar, oh inilah namanya seni jaran kepang itu nggak seharusnya diasingkan atau dipandang Ya, sebelah betul. mata. Ya, betul. Kenapa? Seluruh kesenian apapun itu pasti akan pro kontra itu pasti. Tapi kalau di channel Etika Budaya ini hanya saran di channel Etika Budaya ya, guys. Saran saja. Ditompo monggo, nggak diterima nggak apa-apa. Karena di kesenian apapun pasti banyak pro kontra. Tapi kalau sudah tahu kesenian itu buat positif, buat yang baik, buat yang baik, itu otomatis dukungannya banyak. Tapi kalau belum tahu ya itu tadi. Nah, ternyata di dusun kerajaan yang punya paguyuban Krido Turangga Muda ini dulunya sering cekcok atau sering Pro kontra. apa sih gitu ya. Nah, itu ternyata di pengalaman di Krido Turangga Muda ini begitu, guys. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri udah 9 tahun atau 10 tahun, Pak, ini, Pak? 9 tahun. 9 tahun, udah berdiri 9 tahun, guys. Nah, itu cukup lama. Kalau di Etika Budaya cukup lama, selama 9 tahun
merintis dari nol sampai Masih bisa sekarang. berdiri sampai Masih sekarang. sampai sekarang ya, dan sampai sekarang pun di Krido Tronggomudo mempunyai banyak jaran itu bikin sendiri. Ini baru bikin sendiri ya guys. Sing mau pesan sapa rene ya. Yang mau pesan ya. Tak anu Pak, tak promosi Pak. Bisa digambar. Nah, ini jadinya kayak gini guys. Sing Wow. ngono. Terus ya. Yang berpati ini Pak. Belum jadi Pak. Ngobrol-ngobrol gitu. Baru jadi guys, ini belum jadi. Bangun dong guys. Bangun aku ternyata. Oke. Dia nek buntutnya guys, belum nek buntutnya baru belum finishing, baru dibuat, belum finishing. Proses ini. Sama Mas Maruk. Mas Manuk yang bikin Mas Manuk. Oke guys, Pak Ipan mana yang mau ingin bikin jaran kepang bisa menghubungi Mas Manuk yang ada di dusun Kerajaan Kandangan. Lalu ini di sini ada namanya IDK Budaya ini guys. IDK Budaya. Melalui subscribe. Subscribe itu akan membantu kami berkembang guys. Lalu di sini ada jempol. Kanan jalan itu jempol. Ampun sing bawah, anak bawah, wah sakit guys. Nah kalau di atas berarti panjenengan suka dengan channel kami IDK Budaya. Channel kami itu tidak aing-aing guys, atau tidak warna-warna, cukup tentang sejarah saja gitu guys. Lalu ada komen. Jangan lupa komen ya Pak nggih. Mangke Iya. dados Siap. komen kang saya mboten napa-napa kurang pripun makin jenengan komen maka akan kami klarifikasi di IDK Budaya. Ya. Karena komenmu adalah semangatku. Semangatku. Nah, itu di channel IDK Budaya itu adalah komenmu adalah semangatku. Kalau nggak ada komen, waduh malah priye nang komen seneng kok Pak. Ngoten nggih Pak nggih. Iya. Oke. Alhamdulillah niki Pak, sampun paripurna. Siap. Apa sampun paripurna, sampun selesai. Nah, sedikit Pak, hanya 30 menit saja kok. Oke guys, alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab semua oleh beliau-beliau ini. Walaupun beliau-beliau ini ada yang lagi gambar, ada yang lagi sibuk, ada lagi ndelongo, ada lagi itu masih hanya seluntur ya, nggak apa-apa guys. Inilah namanya paguyuban di Krido Tronggomudo yang berada di dusun Kerajaan Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, gitu ya guys. Baik, dari kami channel IDK Budaya sebelumnya dan sesudahnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanyalah manusia biasa. Karena apa? Tidak luput dari dosa dan salah, gitu guys. Apabila kami punya salah yang besar atau yang kecil, tolong dimaafkan ya guys. Cukup sekian dari channel IDK Budaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.